Selamat siang pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Fitria Ayunustari yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual mengenai kesehatan mental anak. Kesehatan mental anak-anak dan remaja di Indonesia semakin menjadi perhatian yang serius. Dengan data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan lebih dari 20% anak mengalami kecemasan, depresi, atau gangguan emosional lainnya. Masalah ini sering tidak terdeteksi karena kurangnya pemahaman dan stigma yang melekat terkait isu kesehatan mental. Tekanan akademik yang berat, pengaruh media sosial, dan isolasi sosial selama masa pandemi COVID-19 menjadi pemicu utama gangguan mental pada anak. Anak-anak merasa terbebani oleh tuntutan prestasi, membandingkan diri dengan orang lain di media sosial, serta menjadi korban bullying. Pandemi juga memperburuk kondisi dengan membatasi interaksi sosial yang meningkatkan rasa kesepian dan kecemasan. Saat ini berbagai upaya telah dilakukan termasuk penyediaan program konseling di sekolah-sekolah. Namun, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental anak dan mengurangi stigma yang ada agar mereka mendapatkan dukungan yang tepat sejak dini. Kami berkesempatan berbicara dengan seseorang remaja yang telah melalui masa sulit terkait kesehatan mental. Dengan keberanian besar, ia berbagi kisahnya untuk mengingatkan kesadaran untuk membantu orang lain yang mungkin mengalami hal yang serupa. Kapan kamu menyadari pertama kali kalau misalkan kamu tuh punya masalah kesehatan mental dan apa yang memicunya? Jadi pertama kali saya menyadari ada gangguan kesehatan mental itu ketika masa pandemi COVID-19, karena di situ saya hanya sendiri saja di rumah dan jarang berbaur dengan orang-orang sekitar dan selalu mengurung diri di kamar. Dan mungkin salah satu penyebabnya ini bully di sekolah dasar yang saya alami sih. Bagaimana sih kamu ngejalanin keseharian kamu sebagai orang yang memiliki gangguan kesehatan mental? Nah, tantangan terbesarnya itu apa? Jadi saat saya mengalami gangguan kesehatan mental itu yang saya rasakan itu kesepian, lalu kesedihan yang mendalam, serta mungkin gampang menangis. Dan mungkin tantangan terbesarnya itu ya salah satunya menangis, karena di posisi itu perasaan saya benar-benar sensitif dan mental saya benar-benar down. Kamu mengetahui kamu memiliki gangguan kesehatan mental, apakah kamu mencari bantuan profesional sejak awal dan bagaimana pengalaman awalnya? Jadi saat saya pertama kali merasakan ada gangguan kesehatan mental itu saya tidak langsung mendapatkan bantuan dari profesional, tapi saya menceritakan dulu ke orang-orang sekitar saya, lalu setelah itu saya baru mendapatkan bantuan dari profesional. Dan pengalaman saya saat pertama kali mendapatkan bantuan profesional itu, pertama kali saya mendapatkan bantuan dari psikiater, lalu setelah itu mendapatkan bantuan dari psikolog. Dan pertama kali saya berkonsultasi dengan mereka nih benar-benar merasakan terbantu, dan saya juga merasa lega, dan sampai sekarang pun saya merasa sangat terbantu bantuan dari para profesional ini. Bagaimana respon keluarga kamu dan teman kamu saat kamu membuka diri tentang masalah kayak gini? Jadi saat saya pertama kali merasakan ada gangguan kesehatan mental itu saya tidak langsung mendapatkan bantuan dari profesional, tapi saya menceritakan dulu ke orang-orang sekitar saya, lalu setelah itu saya baru mendapatkan bantuan dari profesional. Dan pengalaman saya saat pertama kali mendapatkan bantuan profesional itu, pertama kali saya mendapatkan bantuan dari psikiater, lalu setelah itu mendapatkan bantuan dari psikolog. Dan pertama kali saya berkonsultasi dengan mereka nih benar-benar merasakan terbantu, dan saya juga merasa lega, dan sampai sekarang pun saya merasa sangat terbantu bantuan dari para profesional ini. Nah, yang terakhir, seberapa penting sih dukungan dari orang terdekat dalam perjalanan kamu menghadapi gangguan mental ini? Sangat penting bagi saya dukungan mereka dari teman ataupun keluarga, karena saya pun berdiri sampai sekarang saat ini bisa berbaur dengan orang-orang sekitar tanpa merasakan kesedihan mendalam seperti dulu, itu karena dukungan dari orang-orang sekitar dan juga dari orang-orang sekitar yang mau mendengarkan cerita saya. Ya.
Dengan semakin meningkatnya kasus kesehatan mental pada anak-anak, diharapkan semua pihak mulai dari keluarga, sekolah, hingga pemerintah dapat bekerja sama memberikan dukungan yang dibutuhkan. Kesadaran dini, intervensi yang tepat, serta lingkungan yang mendukung sangat penting agar anak-anak dapat tumbuh dengan mental yang sehat dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Mari kita bersama-sama menjaga kesehatan mental generasi muda karena mereka adalah masa depan bangsa. Sekian berita hari ini, saya Fitria Ayu Lestari, sampai jumpa di berita berikutnya.